Puji Tuhan, Shalom, selamat sore. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Pujian ini tadi merupakan, saya harapkan, ungkapan hati kita semua. Kita mau berjanji mengiringi Yesus seumur hidup kita. Amin. 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 Dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Pada sore hari ini judulnya adalah berkat dari wajah Tuhan. Saya minta Bapak Ibu semua coba, sampingnya ada orang nggak? Kalau ada orang coba pandang wajahnya, pandang matanya. Terus katakan Tuhan Yesus memberkati, tapi dilihat mukanya gitu loh. Dilihat mukanya, Tuhan Yesus memberkati. Pandang matanya, pandang wajahnya, pandang senyumnya. Yang ada pasangannya senyum gitu. Iya, ya senang ya kalau dipandang, senang nggak sih? Senang. Iya, saya juga senang memandang. Karena ketika saya memandang, kadang ketika saya tidak percaya diri, tapi ketika saya memandang Bapak Ibu Saudara, saya melihat pandangan mata Bapak Ibu Saudara, saya merasa dikuatkan gitu ya. Jadi kita akan belajar sama-sama tentang wajah Tuhan ya. Berkat dari wajah Tuhan. Kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Oke. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ini adalah doa berkat. Ini adalah doa berkat. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya berulang tahun, ada seorang ibu janda yang melayani di asrama, namanya Ibu Kasmina almarhumah. Itu memberikan saya kartu ulang tahun dan beliau menulis ayat ini dan saya mengaminkan ayat itu dan saya senang sekali dengan ayat itu karena luar biasa. Kalau kita melihat latar belakang dari kitab Bilangan ini adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai berkat imam atau berkat Harun ya. Kitab Bilangan ditulis oleh Musa dengan tujuan untuk mencatat perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai menuju ke Tanah Perjanjian ya. Dari Gunung Sinai menuju Tanah Perjanjian dan itu melewati satu padang gurun yang luar biasa luasnya. Nah, secara kalau kita lihat dalam pasal 6 ini berbicara tentang ada hukum nasar. Nasar itu artinya janji atau sumpah atau komitmen rohani yang diucapkan dengan sadar, secara sadar kepada Tuhan. Jadi janji yang diucapkan secara sadar kepada Tuhan itu nasar ya. Nasar itu adalah janji atau komitmen atau sumpah yang diucapkan oleh seseorang dengan sadar kepada Tuhan, tidak ada paksaan tapi sadar ya. Kayak seperti tadi cerita, saya ambil libur ya 2 hari khusus untuk bisa ikut acara ibadah yang diadakan di gereja Kajang, di PDI Sejahtera Kajang. Itu adalah komitmen ya, janji ya, seperti itu. Nah, kemudian ini dijawab oleh seorang nasir. Nasir adalah orang yang dipisahkan atau dikhususkan dan dikuduskan. Kalau kita lihat baca di dalam ayat yang pertama sampai 21, itu kita bisa baca di sana bagaimana akhirnya itu diakhiri dengan berkat khusus yang mengatakan bahwa bangsa Israel ketika melewati padang gurun, mereka itu tidak mudah perjalanan mereka ya. Perjalanan mereka banyak sekali tantangan. Di dalam ayat 24 sampai 26 itu merupakan perintah langsung dari Tuhan kepada Musa agar disampaikan kepada Harun dan anak-anaknya, karena Harun dan anak-anaknya adalah para imam. Jadi mereka harus mengucapkan berkat untuk bangsa Israel. Mereka diperintahkan untuk memberkati bangsa Israel dengan kata-kata tertentu. Dan kata-kata itu adalah kata-kata yang kita sudah baca tadi. Jadi ini sebetulnya bukan doa biasa, melainkan
ada rumusan berkat resmi dari Tuhan sendiri untuk umat Israel pada waktu itu. Nah, situasi sejarah pada waktu itu seperti saya katakan tadi, bahwa bangsa Israel sedang berada di padang gurun. Mereka baru keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir ya. Kemudian dituntun untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Nah, ketika mereka keluar dari perbudakan itu, mereka sebetulnya di padang gurun itu mereka sedang dibentuk menjadi untuk menjadi milik Tuhan. Jadi Tuhan mau membentuk mereka melewati padang gurun itu. Ketika mereka melewati padang gurun itu, mereka menghadapi banyak hal ya. Di sana ketidakpastian kapan dia nyampenya tidak pasti ya. Kemudian perjalanan mereka adalah perjalanan yang sangat panjang. Tidak ada waktu menentukan bahwa kamu sekian hari akan nyampe, sekian bulan setelah minggu nyampe. Enggak ada. Ada ketidakpastian, terus perjalanan sangat panjang. Dan bukan itu aja, mereka juga menghadapi ancaman musuh. Jadi ketika Tuhan memimpin mereka dari Gunung Sinai menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tentu saja tanah Kanaan adalah tanah yang sudah dihuni sama orang juga, ada orang di sana. Dan tentu saja orang nggak senang kalau orang Israel menduduki tanah mereka, maka mereka akan memusuhi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel banyak sekali gangguannya ya. Tadi di samping ada ketidakpastian, perjalanannya panjang, kemudian ada ancaman musuh, juga mereka mengalami masalah di kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak Ibu bisa bayangkan, coba di padang gurun, saya merenungkan di padang gurun mereka dapat makanan dari mana, mereka mikir terus airnya mereka mesti cari di mana gitu. Tapi itu yang harus mereka hadapi. Tuhan sengaja memimpin mereka tidak langsung menuju tanah Kanaan, tapi berputar. Maksud Tuhan adalah supaya mereka itu diproses ya, karena mereka adalah budak tidak punya mental pejuang. Jadi budak ya, mental budak itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan, nggak percaya diri lah, namanya budak ya. Nah, Tuhan ketika mau menempatkan mereka masuk ke tanah Kanaan, maka Tuhan tahu mereka harus dilatih dulu supaya mereka tuh benar-benar kuat, mereka benar-benar siap. Jadi dilatih dengan segala aspek. Jadi kebutuhan sehari-hari juga mereka harus hadapi. Dan dalam situasi seperti itu, Tuhan memberikan janji berkat. Jadi ada jaminan ketika mereka harus melewati perjalanan yang sangat tidak menentu, ya banyak musuh, kemudian harus diuji dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi dalam situasi seperti itu kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan berkat, Tuhan memberikan jaminan penyertaannya ya. Ini juga merupakan satu peneguhan identitas mereka bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah. Tuhan memimpin mereka keluar dari perbudakan karena mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi ketika mereka melewati padang gurun, ada perlindungan di tengah-tengah perjalanan itu ya. Kita tahu kisahnya ketika mereka keluar dari Mesir, mereka langsung diuji, mereka dikejar sama musuh dari Mesir, tapi mereka menghadapi laut lagi. Gimana caranya? Ada tangan Tuhan yang terulur, yang memecah laut itu, membelah laut itu sehingga mereka bisa melewati itu. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu sebagai sumber ya. Tuhan itu sumber berkat. Jadi sumber berkat adalah Tuhan sendiri. Sumber perlindungan juga Tuhan sendiri. Bahkan kasih karunia dan damai sejahtera itu juga datang dari Tuhan. Jadi ini adalah jaminan bagi umat Allah. Kalau kita tadi baca dalam ayat 27, itu menegaskan bahwa dengan mengucapkan berkat itu berarti para imam ya, para imam itu meletakkan nama Tuhan atas orang Israel. Jadi artinya umat itu berada di bawah kepemilikan Tuhan. Umat Israel berada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi ada otoritas Tuhan di sana. Ya, jadi pada waktu itu dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ini diberikan pada masa pembentukan Tuhan Israel. Jadi bangsa Israel seperti saya katakan tadi dibentuk oleh Tuhan melalui kesulitan, melalui ada musuh, ada ancaman. Tapi tetap Tuhan katakan bahwa ada janji perlindungan ya. Sebagai deklarasi ilahi atas umat perjanjian untuk menegaskan bahwa hidup mereka itu bergantung kepada wajah Tuhan. Hidup mereka bergantung kepada Allah.
Jadi ini bukan sekedar kata-kata yang indah, tetapi pernyataan perjanjian antara Tuhan dan umat Israel pada waktu itu. Dan kita akan melihat sama-sama ya, berkat ini sebetulnya terdiri dari 3 bagian ya. Bagaimana ini menunjukkan, masing-masing menunjukkan bagaimana kelimpahan dari berkat Allah. Jadi ketika ini diucapkan, bahasa Israel merupakan satu deklarasi ucapan yang luar biasa, yang sangat berkuasa. Dikatakan tadi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di sini ada kata kuncinya adalah memberkati. Dalam bahasa aslinya, memberkati ini memiliki arti memberi kebaikan. Jadi memberkati itu artinya Allah memberikan kebaikan. Allah juga mengaruniakan kelimpahan. Kemudian arti ketiga, Allah mengaruniakan kehidupan. Jadi kata memberkati dalam bahasa Ibrani, barak, memiliki arti Tuhan itu memberi kebaikan. Tuhan itu mengaruniakan kelimpahan. Tuhan itu mengaruniakan kehidupan. Jadi sangat jelas bahwa berkat Tuhan itu bukan sekedar materi saja. Seringkali kita menganggap berkat itu materi, saya kaya, ya, saya punya kedudukan yang kelihatan itu berkat. Bukan itu aja, tetapi keadaan hidup yang dipenuhi kebaikan Allah, ini maksudnya. Artinya dalam semua hal yang kita alami, baik suka atau duka, ada kebaikan Allah di balik semuanya itu. Amin. Kita sanggup melewati, Bapak Ibu mungkin saudara sekalian sudah mengalami ya, di masa-masa kita menengok, coba di tahun 2025 saja kita melihat pasti kan namanya orang hidup ada masalah apa nggak ada? Ada masalah, semua ada masalah, betul. Tapi kok yuk sampai sekarang kita bisa melewatinya, dan Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Itu adalah kelimpahan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu berarti kebaikan Tuhan tetap kita nikmati hari lepas hari. Kalau tadi kesaksiannya Esther, Bu ini katakan itu baru awal, nanti kedepannya masih luar biasa. Tapi tenang, ada Tuhan ya, ada Tuhan. Ketika kalian dari masa muda kalian mengandalkan Tuhan, kalian melekat kepada Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas. Jadi berkat Tuhan bukan sekedar materi sekali lagi, tetapi keadaan hidup yang dipenuhi kebaikan Allah. Jadi dalam semua hal yang kita alami, baik suka atau duka, ada kebaikan Allah di balik semuanya itu. Kadang-kadang mungkin kita nggak ngerti ya, kok gimana Tuhan baik ya. Kalau saya tadi waktu mau berangkat siap-siap, saya melihat postingan di Facebook salah satu teman pengerjaan kami, suaminya baru meninggal beberapa waktu yang lalu, tapi kemudian beberapa hari yang lalu anaknya memang ada kelainan di kepala, hidrocephalus gitu ya. Jadi rupanya masuk rumah sakit lagi, dan saya kayaknya nggak sadar. Coba kalau kita mengalami kayak begitu, kita kan masih mikir, mana kebaikan Allah? Suami meninggal, anak padahal dia melayani Allah sebagai hamba Tuhan. Tentu dia merasa kok ini, tapi saya lihat imannya sangat kuat. Tetap katakan bahwa ada kebaikan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua kita lihat Tuhan memberkati engkau dan kemudian Tuhan melindungi. Artinya melindungi di sini adalah menjaga dengan hati-hati. Di dalam bahasa aslinya artinya menjaga dengan hati-hati, mengawasi. Jadi menjaga dengan sedemikian rupa, mengawasi, kemudian memelihara seperti penjaga. Jadi kalau zaman sekarang mungkin saya nggak bisa ilustrasikan sebagai penjaga zaman sekarang ya. Kalau saya penjaga zaman sekarang kadang-kadang waktunya jaga, ya itu waktu tidur apalagi jaga malam ya. Kalau jam 10 sampai jam 6 itu harusnya jaga, pekerjaannya jaga, tapi faktanya seringkali kita melihat tidur lah, tidak berjaga. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Wajah Tuhan terarah kepada kita. Seperti saya katakan tadi, kalau kita melihat wajah sesama kita lihat, kita tahu kan wajahnya orang itu lagi suka apa enggak, lagi sedih apa enggak, kita tahu. Nah dalam budaya Ibrani, wajah ini melambangkan beberapa hal. Yang pertama, wajah ini dalam budaya Ibrani melambangkan kehadiran pribadi Allah. Jadi melambangkan kehadiran pribadi Allah. Jika seseorang mencari wajah Tuhan, artinya berarti ia mencari hadirat Tuhan, bukan sekedar berkatnya. Seperti dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 27 ayat 8 dikatakan,
carilah wajahku. Artinya carilah aku secara pribadi. Tuhan mau kita mencari wajah Tuhan, kita mencari Tuhan secara pribadi, kita mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Itu artinya kita mencari wajah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama, jadi wajah Tuhan itu artinya kehadiran pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, wajah Tuhan itu berarti perkenanan atau penolakan. Ada dua. Ketika wajah Tuhan bersinar, ketika Tuhan katakan, aku menyinari engkau. Jadi wajah Tuhan menyinari kita. Ketika wajah Tuhan menyinari kita, dalam ayat 25 tadi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Itu artinya tanda Allah itu berkenan kepada kita. Ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, berarti Allah berkenan akan kita. Allah tersenyum melihat kita. Allah berarti menerima kita. Amin. Ini harus kita yakini. Ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, berarti Allah berkenan kepada kita. Allah tersenyum kepada kita dan Allah menerima kita. Satu hal yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi menerima kita. Siapa kita? Kita nggak layak sebetulnya. Tapi luar biasa, Allah yang maha besar itu berkenan kepada kita ketika Dia menyinari kita dengan wajahnya. Dan dalam budaya Timur Tengah kuno, kalau rajanya tersenyum berarti rakyatnya aman. Tapi kalau rajanya merenggut, wah, ada ancaman di negara. Karena raja berarti nggak berkenan. Tapi ketika seorang raja tersenyum kepada rakyatnya, wah, rakyatnya lega, aman. Karena berarti raja berkenan. Kemudian sebaliknya, wajah tersembunyi. Jika Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu berarti Tuhan gak senang. Ada masalah dalam hubungan. Itu berarti juga teguran. Itu berarti juga disiplin. Relasi hubungan terganggu. Sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya. Kalau di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, Yesaya 59 ayat yang kedua dikatakan, ini bertolak belakang ya, dari Tuhan menyinari wajahnya. Dikatakan Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang kedua, karena relasi terganggu, hubungan terganggu, Allah gak senang dengan dosa, maka Allah menyembunyikan wajahnya. Nah, tapi kita bersyukur sebetulnya Allah itu mau menghadapkan atau menyinari kita dengan wajahnya. Artinya Dia berkenan kepada kita, Dia memperhatikan kita, Dia tersenyum kepada kita, Dia menerima kita apa adanya. Ya, manusia seringkali oke, saya baik sama kamu, tapi harus ada syaratnya A, B, C dan lain-lain. Tetapi kita bersyukur Tuhan itu menerima kita apa adanya. Ya, bukan kita diterima karena apa-apa ada, enggak. Tapi apa adanya Tuhan menerima kita seperti kita. Yang ketiga, ada perhatian khusus dan perlindungan. Ya, dalam Bilangan 6 ayat 26 katakan tadi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi menghadapkan wajahnya berarti ketika kita menghadapkan wajahnya, berarti kita mengangkat wajah kita mengarahkan pandangan kepada orang yang di depan kita, yang kita pandang. Tuhan juga begitu. Artinya Tuhan memberikan perhatian khusus. Ketika Tuhan memandang kita, Tuhan memperhatikan khusus. Apa sih yang jadi keperluanmu? Apa yang menjadi kebutuhan kamu? Kamu tuh sedang suasana hati kamu seperti apa? Tuhan itu melihat. Ketika Tuhan mengarahkan pandangan, ada perhatian khusus pribadi lepas pribadi. Masing-masing berbeda, ya. Kita semua punya masalah berbeda-beda, kan nggak ada yang sama. Nah, itu Tuhan memandang, melihat, memperhatikan kita secara khusus. Dan ketika Tuhan memperhatikan, Dia akan bertindak melakukan apa yang kita perlu. Dia bertindak menyelamatkan, Dia memberikan pertolongan secara pribadi. Dan ketika Dia memperhatikan kita, mungkin hidup kita tak berkenan. Kita hidup dalam dosa, kita terpuruk dalam dosa, dan Tuhan memperhatikan, melihat dengan kasih. Dia mengangkat kita. Dia tidak menendang kita, Dia tidak membuang kita ketika kita jatuh dalam dosa. Tuhan gak mau seorang pun binasa, Tuhan mau menyelamatkan. Tapi tergantung kita mau diselamatkan apa enggak.
Sebenarnya Tuhan katakan, ayo nak, ayo bangun, ayo bangkit. Jangan terus hidup dalam dosa, dalam karena dosa. Tuhan itu punya, ayo. Tapi seringkali kita yang nggak mau. Jadi ketika dia menghadapkan wajahnya kepada kita, berarti dia memberikan perhatian secara khusus. Dia mau menolong kita, apa yang menjadi permasalahan kita, dia menolong kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika kita mungkin jatuh terpeleset, dia tidak membuang kita, dia angkat kita. Ayo. Ya. Kemudian dikatakan tadi, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Ini berarti ada terang. Ketika kita disinari, berarti ada terang. Jadi maknanya di sini adalah tanda perkenanan, tanda penerimaan, dan relasi yang intim. Ketika Tuhan menerima, berarti hubungan kita dengan Tuhan intim, sangat dekat. Apakah ada di antara Bapak Ibu semua yang tidak pernah berbuat dosa sekalipun? Hari ini aja, apa ada yang tidak pernah berbuat dosa, salah hari ini, dari pagi sampai malam ini? Angkat tangan. Nggak ada, saya juga nggak. Ketika kita rasa gak enak ya, ada aja ya, pagi bangun buka mata kita udah diperhadapkan dengan pilihan. Ada banyak hal ketika kita buka mata, kadang bisa ngomel, bisa enggak. Ya, waduh, berarti kok terlambat, mungkin terlambat bangun, saya harus kerja gini-gini, ribet. Akhirnya nanti mungkin moodnya udah gak bagus gitu. Itu kita tergoda, terjebak dalam dosa, mungkin perkataan, mungkin sikap. Nah, kita itu semua gak layak, tapi kasih karunia Tuhan itu luar biasa, memberikan kemurahan. Kita yang gak layak, tapi kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberi anugerah yang tidak layak kita terima. Dan kasih karunia Tuhan itu bukan upah, tetapi pemberian cuma-cuma. Artinya walaupun kita salah kayak apa, tetap Tuhan mengasihi kita. Itu anugerah yang luar biasa. Tetap Tuhan berbuat baik kepada kita. Secara umum ya, manusia jahat gak jahat, waktunya hujan-hujan, waktunya panas-panas, dikasih semua sama. Mataharinya gak disimpan, wes matahari tak simpan buat orang yang baik aja, yang jahat gak usah kena matahari. Tidak seperti itu. Itulah kita dapat kasih karunia yang luar biasa. Jadi ada pesan yang Tuhan berikan, ketika wajah Tuhan menyinari kita, hidup kita dipenuhi anugerah. Jadi seharusnya ketika wajah Tuhan menyinari kita, hidup kita juga di dalam hidup kita di dalam terang, nggak gelap. Kalau kita, Tuhan tuh udah menyinari kita dengan wajahnya, terus hidup kita dalam kegelapan, berarti ya jauh dulu ya. Seharusnya sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, Tuhan sudah menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, wajahnya diarahkan kepada kita. Berarti kita, hidup kita juga harusnya jadi terang. Hidup kita sudah jadi terang ya. Kemudian Tuhan memberikan kepada kita juga damai sejahtera, shalom. Jadi artinya shalom ini dalam bahasa asli artinya utuh, lengkap, tidak kekurangan. Jadi ada keharmonisan lahir dan batin ya. Di sini shalom bukan berarti tidak ada konflik. Shalom bukan berarti tidak ada masalah ya. Karena nggak mungkin kita selama hidup kita tidak ada masalah, itu nggak mungkin. Selama kita hidup buka mata tetap ada masalah. Tetapi walaupun ada masalah, mungkin masalah pergumulan apapun dalam keluarga, dalam rumah tangga, dan ekonomi, pekerjaan, apapun juga, ketika ada masalah, kalau ada Tuhan mengarahkan wajahnya pada kita, dia memberikan shalom itu, tetap ada damai sejahtera. Jadi utuh, lengkap, tidak kekurangan. Apa yang kita butuhkan, butuh ketenangan, Tuhan berikan. Butuh damai sejahtera, Tuhan berikan. Butuh jalan keluar ketika kita harus memutuskan sesuatu dengan tepat, Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, bukan shalom bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada konflik. Tetapi ketika ada konflik, kita tetap tenang mengatasinya, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita katakan, walaupun di tengah-tengah konflik, kata-kata itu tidak menyakiti, kata-kata itu tidak menghakimi, kata-kata itu tidak melukai. Karena Tuhan memberikan shalom itu. Damai sejahtera adalah puncak berkat Allah. Kita boleh punya banyak uang, kedudukan kita mungkin tinggi, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, tidak artinya semua sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 dimensi berkat Tuhan ini, ada
Ada berkat jasmani, Tuhan memberkati dan menjaga kita, Tuhan mencukupkan sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 19, aku akan mencukupkan semua keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Berkat jasmani diberikan. Kemudian ada berkat rohani, artinya wajahnya bersinar, kasih karunia dicurahkan, Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan menerima kita. Itu ada berkat yang luar biasa. Kemudian secara berkat batinia, ada damai sejahtera memenuhi hidup kita, dan semua berkat itu bersumber dari satu saja, tadi apa? Wajah Tuhan. Jadi sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber perlindungan adalah Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa dalam perjanjian baru berkat ini digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi melalui salib, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita menerima kasih karunia yang luar biasa. Kita yang berdosa diampuni, kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita yang disalib seharusnya kita, tapi Tuhan tidak mau itu. Dia ambil itu semua, dia menggantikannya, sehingga kita yang harusnya mati, kita nggak jadi mati, jadi kita mengalami damai sejahtera yang sejati di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak akan ada damai sejahtera. Jadi kita melihat kalau dulu dalam perjanjian lama seringkali kan kalau Tuhan marah, wah Tuhan itu marah, ya begitulah Tuhan marah. Tapi ketika di dalam perjanjian baru, ganti kasih karunia, limpah kasih karunia. Ketika seseorang berdosa nggak langsung mati. Kalau zaman dulu ketika seseorang berdosa mati, imam aja kalau nggak kudus menghadap Allah mati, mereka langsung mati. Kita sekarang mungkin secara jasmani kita nggak mati, karena tetap ada kasih karunia, ada kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk apa, supaya kita tuh bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari sekarang? Jangan hanya mencari berkat, tapi carilah wajah Tuhan. Amin. Jika wajahnya hadir, semua lainnya mengikuti. Jika kita melihat atau mencari wajah Tuhan, semua yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Hidup dalam relasi atau hubungan bukan sekedar ritual, bukan sekedar saya ibadah satu minggu ibadah ritual, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan gak berkenan itu. Tuhan mau kita bagus, kita datang setia, tapi kesetiaan itu didasari dengan kasih, hubungan kasih. Saya mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga mau mengasihi Tuhan. Ada hubungan yang baik. Jadi berkat ini adalah relasi, adalah hubungan, bukan mantra bim sabim, enggak, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar kita setia, tapi meskipun kita setia, di dalam kesetiaan itu tetap ada hubungan antara kita dengan Allah. Yang ketiga, mari jadi saluran berkat. Amin. Sebagaimana imam pada waktu itu memberkati umat, kita juga dipanggil menjadi pembawa damai. Jadi di mana saja kita berada, kita juga seharusnya menjadi pembawa damai. Kita semua, firman Tuhan katakan, kita semua dari imamat Allah yang rajani. Dalam Petrus katakan, kita semua dari imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi kita seharusnya menjadi pembawa damai. Jadi biarlah dimanapun Tuhan tempatkan kita, anak-anak yang masih sekolah, kuliah, mungkin yang masih magang, bekerja, dimanapun juga, di warung pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di ladang, di kebun, semuanya, di toko gitu ya. Semuanya kita menjadi pembawa damai, sehingga ketika orang datang bertemu dengan kita, senang orang itu, nggak sumpah ketemu meneh, kata-katanya kayak gitu, enggak. Tapi kita boleh menjadi pembawa damai ya. Seperti seorang anak kecil, dia merasa aman bukan karena rumahnya gede, anak kadang-kadang merasa takut, tapi dia merasa aman karena apa? Ayahnya itu selalu tersenyum kepadanya. Demikian juga dalam kehidupan kita, keamanan sejati bukan dari kekayaan sekali lagi, tetapi dari wajah Tuhan yang berpaling, yang mengarahkan pandangannya kepada kita. Itu adalah berkat yang luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi berkat dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 bukan sekedar ucapan penutup ibadah. Sekali lagi, bukan sekedar ucapan penutup ibadah, tapi itu adalah deklarasi, pernyataan identitas. Amin. Jadi kalau nanti setiap kali kita mendengar perkataan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, katakan dengan iman. Itu berarti kita, itu identitas kita
Kita umat yang diberkati, amen. Kita umat yang dijaga, kita umat yang dikasihi, dan kita umat yang diberi damai sejahtera, amen. Jadi kiranya setiap kali berkat ini diucapkan, kita menyadari bahwa saat itu diucapkan nama Tuhan ada di atas hidup kita. Masing-masing kita amenkan deklarasi bahwa kita umat yang diberkati Tuhan, kita adalah umat yang dijaga oleh Tuhan, kita umat yang dikasihi Tuhan, dan kita umat yang diberi damai sejahtera. Bukankah luar biasa? Jadi benar-benar ketika itu nanti Ibu Gembala mengucapkannya, kita amenkan. Itu adalah deklarasi iman. Kita umat yang diberkati, kita umat yang dijaga, kita umat yang dikasihi, dan kita umat yang diberi damai sejahtera. Dan sekali lagi sumbernya adalah Tuhan aja, Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.